Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelumnya saya mewakili, yaitu membadali dari yang seharusnya Mas Syekhul, yang mana beliau tidak bisa hadir. Jadi sebagai tugas marbot, yaitu menggantikan atau menjadi badal, yang mana minggu ini yaitu jadwal saya seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya mungkin banyak nanti ada ucapan atau perkataan yang kurang tepat atau kurang berkenan, mohon dimaklumi, karena terus terang ini adalah merupakan kultum pertama saya selama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Barakah, saya di sini mungkin akan sedikit bukan ceramah ya, cuma ingin menyampaikan bahwa dalam bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan amal dan ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, istighfar. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Karena dalam bulan Ramadan ini kita pasti banyak dikasih cobaan, terutama godaan tentang hawa nafsu, itu baik mata, telinga, dan lain sebagainya. Terutama ketika kita hidup bertetangga ya. Jadi biasanya kita sering rasan-rasan atau mengomongkan teman atau saudaranya, itu pasti banyak, apalagi seperti sekarang ini. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar, karena istighfar juga akan memperlancar rezeki kita. Ketika kita berdoa lama kelamaan tidak dikabulkan, berarti kita ada masalah dengan diri kita. Maka kita harus berbanyak istighfar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi ketika kita beristighfar, kita harus niat dan sungguh-sungguh dan tidak melakukannya kembali. Ketika kita tidak ada niatan, hanya cuma di mulut saja, itu istighfar yang perlu diistighfari lagi. Jadi mungkin itu kurang tepat. Yang nomor 2 yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya pun bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah sering melakukan sholawat? Apakah cuma ketika dalam melakukan sholat saja? Karena kita ketika mengucapkan sholawat kepada Nabi 1 kali saja, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Kita di luar Ramadan, kita pasti jarang melakukan atau membaca Al-Quran. Dalam Ramadan ini, pintu membaca, keinginan untuk membaca itu terbuka lebar. Seperti riwayat yang telah masyhur, seperti Imam Syafi'i saja dalam satu hari itu mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Mungkin saya pribadi, orang yang masih awam seperti ini, hanya mampu menghatamkan dalam satu bulan itu 1 kali selama Ramadan. Selain Ramadan itu saya juga belum tentu 1 bulan 1 kali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa lebih dari itu. Settingan Allah luar biasa, seperti halnya qiyamul Ramadan, seperti halnya melaksanakan sholat tarawih. Ketika di luar tarawih, pasti kita jarang melakukan atau membaca surat-surat. Karena kita melakukan tarawih, kita pasti lebih banyak membaca Al-Quran, seperti halnya membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Isya kita membaca 4 kali, ditambah ba'diyahnya, ditambah salat tarawih yang mana di masjid ini 23 rakaat beserta witir. Nah, di situ kita sudah kelihatan bagaimana di bulan Ramadan ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita, bahwa pintu keberkahan di bulan Ramadan itu terbuka untuk kita semua. Kenapa Allah mengkonsep seperti itu? Karena itu bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai orang muslim. Karena kita akan dituntut menjadi manusia yang bermanfaat bagi saudara, sebangsa dan setanah airnya. Dan ketika kita mampu melakukan atau memanage hawa nafsu kita, maka insya Allah perilaku kita akan sama seperti halnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengendalian seperti ini dilatih setiap tahun, setiap bulan Ramadan, agar manusia mencapai sebagai hakikatnya manusia yang sesungguhnya. Untuk itu, pengendalian diri atau hawa nafsu sangat perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini, karena hakikatnya nafsu itu selalu membawa kepada kejelekan. Li'anna nafsa la'amaratun bisu. Setiap nafsu itu pasti akan mengajak untuk kejelekan. Ketika kita mampu memanage hawa nafsu kita dalam melakukan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berintrospeksi diri dalam bulan Ramadan ini, memperbanyak membaca sholawat, istighfar, dan membaca Al-Quran, karena ini merupakan pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita mampu bertemu dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.